So, banyak yang nanyain, mini review ini sebenarnya dibuat untuk film-film yang nggak penting ya? Enggak sebenarnya. Justru buatku, mini review adalah tempat film-film yang lebih susah untuk diulas. Karena seringnya, aku masukin film ke segmen ini karena aku nggak bisa langsung merampungkan ulasan setelah menonton. Masih ada bagian yang harus dipertimbangkan, masih ada bias yang masih harus diademkan. Atau ya simply karena aku masih merasa perlu untuk nonton filmnya lagi. Dan karena didiamkan dahulu itulah, maka filmnya jadi tergilas oleh film baru yang tayang berikutnya. Jadi simpelnya mini review ini nggak ada hubungannya dengan kepentingan film, melainkan hanya soal aku telat menyelesaikan proses nulis atau telat nontonnya saja. Bukti betapa film-film di mini review nggak kalah penting? Lihat aja judul-judul yang terangkum di volume 4 ini. Chip and Dale Rescue Rangers. Sebagai anak 90-an, aku cukup akrab dengan Chip and Dale. Dua tupai ini muncul di setiap komik dan majalah Donald Bebek yang kubaca. Dan, ya, gamenya yang sedang kumainkan ini game favoritku waktu masih kecil. Anyway, aku memang berasa seperti anak kecil lagi saat menonton film ini. But also, aku conflicted karena ya taulah bagaimana film-film dari nostalgia masa kecil selalu dimanfaatkan sebagai parade IP semata. Chip and Dale juga sebenarnya dibuat dengan niat seperti itu. Namun sutradara Akiva Schaffer mendorong konsep nostalgia lebih jauh lagi. Yang menyenangkan dari film ini adalah mereka memang memperlihatkan perkembangan. Jadi semacam membangun dunia yang meta dan mengeksplor cerita dari sana. Dale disuarakan dengan pas oleh Andy Samberg, capek jadi sidekick Chip di serial kartun mereka, sehingga dia memutuskan untuk nyari project solo. Dan akhirnya mereka memang jadi pisah sebenarnya. Hingga sekarang si Dale tuh mengoperasi dirinya jadi animasi 3 dimensi untuk stay relevan. Sementara si Chip memilih untuk tidak lagi kerja di bisnis hiburan. Dengan setting yang menarik tersebut, karakter-karakter yang sudah jadi dewasa tersebut, film seperti berusaha ngasih lihat perkembangan animasi di balik nostalgia, mencoba membayangkan gimana para tokoh kartun ini sebagai aktor beneran. Dan hasilnya memang lucu dan super menarik. Banyak karakter dari berbagai kartun dihadirkan dan permasalahan mereka disangkutkan dengan soal-soal kartun bajakan. Tapi ya itu tadi, film ini tidak pernah diniatkan untuk dibuat sebagai bahasan yang mendalam. Chip and Dale bukanlah sebuah film yang bagus karena memilih untuk membangun penceritaan hanya berdasarkan surprise dan value nostalgia. Sehingga film ini banyak menomorduakan kaedah-kaedah film yang sesungguhnya gitu. In the end, ini masih kayak kartun mereka dulu, tapi dengan setting yang berbeda, dengan setting yang lebih kreatif, lebih dewasa gitu. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Chip and Dale Rescue Rangers. Next ada Dual, ini film thriller. Kita biasanya nggak peduli sama apa yang kita punya, sampai sesuatu yang dipunya itu hendak direbut oleh orang lain. Kadang nilai sesuatu bagi kita baru berharga, baru terasa saat kita sudah kehilangan sesuatu tersebut. Kupikir bahasan tentang hal tersebut selalu bakal jadi bahasan yang tragis, yang serius. Tapi sutradara Riley Stearns somehow berhasil mengarahkannya ke dalam sebuah cerita dark comedy. Nonton ini tuh aku agak merasa bersalah karena banyak ketawa melihat Karen Gillan yang di sini jadi Sarah. Hidupnya tuh dicolong oleh cloningannya sendiri. Sarah ini orangnya pendiam, gak asik. Dia bosan sama hidupnya. Gak ada passion lagi ke pasangannya, ke ibunya. Momen pertama bahwa karakter ini ternyata kocak-kocak sedih adalah ketika dikasih tahu bahwa dia umurnya tinggal beberapa waktu lagi oleh dokter, dia tuh biasa aja. Sarah justru kayak senang ketika dia sadar masalah hidupnya bakal jadi masalah sang cloningan. Karena di dunia antah berantah tempat tinggal Sarah ini, ada teknologi cloningan yang disediakan khusus untuk keluarga pasien yang hendak meninggal, supaya mereka itu nggak sedih-sedih amat gitu. Nah, masalah baru muncul ketika Sarah itu nggak jadi mati. Jadi cloningannya yang sudah menggantikan dirinya itu sesuai hukum, sesuai aturan harus dimatikan. Nah, tapi si cloningan ini menjalani hidupnya ternyata lebih baik daripada Sarah menjalani hidupnya. Bahkan orang-orang terdekat Sarah lebih suka sama si cloningan ketimbang kepada Sarah yang asli. Di titik cerita ini aku benar-benar merasa nggak enak ngetawain. Kupikir itulah kekuatan dan sekaligus kelemahan film Dual.
karena dia berhasil menemukan titik tengah tempat penonton, tempat kita bisa mengobservasi sekaligus berefleksi. Medan yang ditempuh film sebenarnya sulit. Bahwa Sarah misalnya ini, dia kan harus tampil jauh, harus distant dengan kita. Kita memang diniatkan susah untuk ngikutin karakter yang nggak ada semangat hidup sama sekali. Tapi ketika waktunya tiba, ketika dia harus merebut kembali hidupnya, Sarah ini harus bisa langsung mendapat simpati dari kita. Itu hanya bisa dilakukan dari seberapa kuat film menjalin emosi kita lewat situasi yang metafora. Dual ini memang meminta banyak kepada kita. Dan memang ketika connect, film ini jadi seru. Paruh akhirnya buatku bisa jadi celah untuk film mulai menggali lebih dalam perihal hidup dan eksistensi. Sayangnya, film ini memilih untuk membungkus cerita dengan cara yang seperti mengelak dari bahasan tersebut. Dan itu membuat journey Sarah jadi agak mentah. Karena ternyata film hanya menjadikan semuanya sebagai hukuman bagi Sarah, bukanlah sebagai pembelajaran. Maka aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Dual. Lalu ada Hustle, film Netflix, yang meskipun ceritanya bersetting di lingkungan basket, tapi sutradara Jeremiah Zagar tidak semata membuat film ini tentang olahraga basket, melainkan lebih sebagai drama tentang keluarga dan ambisi. Sehingga kita nggak perlu untuk jadi penggemar basket sebelum bisa menonton film Hustle. Malah, aku jamin Hustle akan menyentuh setiap penonton yang menyaksikan ceritanya. Di sini Adam Sandler sekali lagi membuktikan bahwa aktingnya memang matang. Dengan film ini namanya makin jauh disinonimkan dengan komedi-komedi receh. Sandler justru memperlihatkan taringnya sebagai aktor drama keluarga yang punya range natural sehingga karakter yang ia mainkan terasa hidup. Dan memang penampilan akting Adam Sandler lah yang membuat film ini menyenangkan untuk diikuti, yang membuat naik turun dramanya tidak seperti bola basket yang didribble keras, melainkan melantun dengan emosional. Center film adalah hubungan antara Sandler dengan seorang pria yang dia temukan jago bermain basket, tapi pria ini belum siap untuk jadi atlet. Jadi dia harus digembleng. Permasalahannya adalah tim atau company tempat Sandler bekerja tidak percaya sama si pria. Maka Sandler harus yang sudah keburu berjanji untuk menjadikan orang ini atlet, harus melatih si cowok menggunakan biaya dari kantongnya sendiri. Nah, disinilah Sandler dituntut untuk bermain sebagai tim. Karena lawan mainnya kebanyakan adalah pemain basket yang baru sekali ini berakting. Nah, mungkin karena standar Sandler yang agak jomplang dengan yang lain itulah, aku merasa agak kurang connect dengan karakter-karakter lain. Terutama dengan si pria yang ia temukan tersebut. Aku tidak benar-benar merasa si pria yang bernama Bo ini pengen banget jadi pemain basket. Reason dia bermain itu tidak ditonjolin dengan kuat. Baru di paruh akhir nanti dikasih permasalahan yang personal bagi dirinya. Nah, inilah yang membuatku agak sedikit kurang berada di belakang perjuangan mereka saat awal hingga pertengahan cerita. Aku berikan 6,5 lah dari 10 bintang emas untuk Hustle. Berikutnya ada Incantation. Oke, jelas film ini menunggangi kepopuleran The Medium yang tayang tahun lalu. Hadir dengan tema sama-sama horor supernatural, tentang kepercayaan dewa-dewa, juga bercerita dengan teknik found footage. Dalam beberapa hal, untungnya sutradara Taiwan Kevin Ko sebenarnya melakukan hal yang lebih baik daripada The Medium. Dia bercerita dengan konsep found footage yang lebih solid ketimbang Medium, yang film tersebut tuh awalnya kan tampak seperti mockumentary, tapi lalu berubah jadi full found footage. Nah, di Incantation, full found footage-nya sudah menonjol dari awal. Karakter utamanya pun lebih kuat di sini. Incantation adalah cerita tentang seorang perempuan yang di masa lalu pernah melanggar suatu ritual. Dan sekarang dampak dari perbuatannya tersebut catching up to her life, dan nyawa putri ciliknya jadi taruhan. Gak kayak Medium, perspektif tokoh utama film ini lebih fokus dan gak pindah-pindah. Dari aspek horor, selain gimmick POV langsung dari kamera, Incantation juga punya elemen body horror yang langsung menyerang fobia penonton. Diperkuat juga dengan bahasan soal persepsi, di mana kutukan dan berkah sebenarnya hal yang mungkin tergantung dari cara orang memandang. Hanya saja film ini tuh nggak pede, atau mungkin film ini terlalu mengincar seru-seruan ketimbang bercerita dengan benar. Karena yang dilakukan film ini dalam bercerita adalah actually ngebacer kejadian dan runtutan peristiwanya, dibolak-balik, disusun dengan alur bolak-balik, yang seperti tanpa bendungan tensi. Kita akan bolak-balik antara rekaman video karakter di masa lalu dengan di masa sekarang,
yang seringkali setiap perpindahan itu bikin kita lepas dari kejadian sebelumnya. Sehingga nonton film ini rasanya tuh capek aja gitu, capek ditakut-takuti. Keseraman, apalagi jernih karakternya, jadi nyaris tidak terasa karena sibuk pindah-pindah. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Incantation. Metal Lords. Sebelum Eddie Munson yang bikin kita semua bersimpati, sebenarnya Netflix sudah punya kisah rocker baik hati. Metal Lords, garapan sutradara Peter Solley, berkisah tentang dua remaja sekolahan misfit yang mencoba naik kelas popularitas dengan membentuk grup metal supaya bisa menangin Battle of the Bands. Selain sebagai cerita tentang coming of age dan persahabatan dua remaja cowok yang tentu saja akan involving salah satunya dekat sama cewek sehingga mereka menjadi renggang, film ini punya ruh mental yang kental sehingga tampak seperti sebuah surat cinta terhadap genre musik tersebut. Film membahas tentang bagaimana genre metal di kalangan anak zaman sekarang yang memang lantas semakin berdampak kurang baik pada keinginan dua karakter untuk jadi populer. Pembahasannya sebenarnya cukup formulaik, alias nggak banyak ngasih sesuatu yang baru, tapi hubungan antar karakter yang menghidupi ceritanya terasa real. Seperti saat kita melihat Eddie di serial Stranger Things yang membuka mata bahwa rocker juga manusia, film ini juga memberikan kita insight di balik apa yang dianggap banyak orang sebagai stereotip seorang anak penyuka musik keras. Dan ngomong-ngomong soal keras, I do feel like film ini masih sedikit terlalu berhati-hati. Like, masih terlalu ngincar feel good moment gitu. Tidak banyak adegan memorable yang terkait drama. Nggak bisa menjadi sedalam Sing Street yang juga sama-sama tentang anak sekolahan yang bikin band. Tapi untuk urusan musik metal, film ini memang cadas. Adegan musiknya juga keren-keren. Dan adegan Battle of the Bands di akhir, kita akan dapat satu performa musikal yang wah, cadas lah. Juga di situ ada satu transformasi karakter yang juga sama kerennya. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Metal Lords. Berikutnya film dari Indonesia, Perjalanan Pertama. Nah, ini sebenarnya aku punya waktu sih untuk nulis dalam review panjang. Namun pas nulis kemarin, aku merasa perlu lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Sebelum akhirnya aku sekarang sampai pada kesimpulan bahwa karya Alif Malinmundo ini sebenarnya memang mengandung nilai-nilai yang baik. Bukan hanya kepada anak, ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua untuk tidak memandang sesuatu dengan mengedepankan kebencian. Tapi dalam penceritaannya, film ini masih clunky. Cerita film ini punya dua sudut pandang dan tidak mulus, tidak benar-benar paralel dalam membahas keduanya. Jadi ini adalah kisah tentang seorang anak kecil yang dibesarkan oleh kakek. Anak ini tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya dan kakeknya masih menyimpan rahasia. Sehingga si anak itu kesal. Ketika si kakek ingin pergi mengantarkan lukisan pesanan orang, si anak tuh tadinya ogah-ogahan untuk ikut. Tapi akhirnya dia ikut juga. Nah, ini satu kelemahannya kelihatan di sini bahwa alasan anaknya pengen ikut tuh tidak diperlihatkan kuat. Lalu di tengah perjalanan, lukisan si kakek dicuri orang sehingga mereka harus berusaha menemukan lukisan tersebut. Bagaimanapun caranya. Nah, masalahnya si anak nggak tahu lukisan kakeknya seperti apa, nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan si kakek ini nggak mau ngasih cerita gitu. Film benar-benar ingin menyampaikan perasaan kesal si anak kepada kita, sehingga di paruh awal cerita banyak sekali bagian-bagian narasi yang bikin kita kesal. Banyak sekali narasi yang terasa konyol gitu. Kayak mereka tuh mencari mobil pick up hitam dan semua mobil pick up hitam tuh mereka ikutin. Kan random banget. Ini adalah jenis film yang gets better di akhir saat semuanya sudah diungkap. Tapi untuk film ini, bagian tersebut tuh agak sedikit terlalu lambat datangnya. Perjalanannya agak terlalu panjang gitu. Membuat kita berlama-lama di bagian yang gak jelas di awal. Soal dialog, film ini sebenarnya cukup kaya oleh lapisan. Aku gede di Sumatera, jadi aku tahu Melayu dan Sumatera Barat yang jadi latar film ini memang sangat kuat dalam perumpamaan dan nilai-nilai budi pekerti yang baik. Film ini berusaha menjadi sesuai dengan latar tersebut. Ingin jadi baik juga, ingin banyak perumpamaan juga. Tapi tidak benar-benar mulus dalam melakukannya. Sehingga di awal-awal banyak muatan adegan-adegan yang terkesan seperti pesan-pesan random. Kurang integral dengan permasalahan inner karakter. Beberapanya malah konyol, misalnya kayak ada adegan mereka nemuin anak yang ditinggal bis. Terus mereka nganterin anak itu ngejar bisnya. Lalu pas anaknya udah ketemu, si ibu tuh cuma malah ngajak anaknya selfie. Rasanya random banget gitu. Jadi aku hanya berikan nilai 6 saja untuk film Perjalanan Pertama.
Berikutnya ada Ranah Tiga Warna. Ini satu lagi cerita dari Tanah Minang yang juga menjunjung nilai-nilai kebaikan dan berakar kuat kepada adat dan agama. Bedanya, Ranah Tiga Warna diadaptasi dari novel dan merupakan cerita sequel, sehingga punya advantage yaitu sisi dunia ceritanya dan karakter-karakternya lebih established. Tapi itu tidak lantas membuatnya menjadi penceritaan yang lebih baik. Ranah Tiga Warna memang lebih imersif. Di sini karakternya akan berdialog Minang dan hanya berbahasa Indonesia kepada karakter yang nggak bisa bahasa daerah. Karena persoalan bahasa benar-benar dikuatkan, sesuai dengan judulnya Ranah Tiga Warna. Banyak budaya, banyak bahasa, banyak daerah yang bakal jadi panggung dan mempengaruhi karakter sentral cerita. Tapi ini juga lantas membuat film jadi episodik. Karena Ranah Tiga Warna diarahkan Guntur Suharjanto lebih seperti novel ketimbang seperti film. Karena dalam film biasanya kan konflik akan di-build up, stakenya naik, solusi baru ketemu di babak akhir cerita. Sehingga segala usaha dan payoff-nya jadi terasa gede sebagai akhir perjalanan. Ranah Tiga Warna ini, konflik itu hadir sebagai permasalahan yang sama dihadapi oleh karakter di setiap tempat yang berbeda. Mereka tidak mengembangkan itu untuk satu film, tapi untuk satu tempat, periode karakter saat itu gitu. Lalu mengulang kembali permasalahannya ketika karakter kita pindah ke tempat yang baru. Permasalahan sabar yang diangkat itu repetitif jadinya. Jadi ketika di Bandung, karakter kita dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran, lalu dia belajar dari nasihat orang, dan lalu dia ketemu solusi. Beres. Adegan berikutnya pindah ke negara lain, formula konfliknya sama. Dia dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran, dia belajar dari nasihat orang, lalu solusi. Gitu terus. Penonton awam mungkin gak bakal masalah, apalagi karena film ini dihidupi oleh karakter-karakter yang menyenangkan dengan pesan-pesan yang memang baik. Film ini bakal menang award cerita berbudi luhur, kalau ada awardnya. Tapi sebagai film, ini masih berupa pesan yang disampaikan berulang kali. Nonton ini tuh justru kayak aku yang harus merasa belajar sabar gitu. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Ranah Tiga Warna. Terakhir, film Unbearable Weight of Massive Talent. Daftar ini dibuka oleh film Meta, ditutup juga oleh film Meta. Ya, sama seperti Chip and Dale yang mengangkat kisah petualangan beneran dari aktor film kartun, film Unbearable ini juga begitu, mengangkat kisah aktor yang harus ngalamin petualangan beneran. Aktor yang dimaksud adalah Nicolas Cage, yang di sini memainkan versi aktor dari dirinya sendiri. Karakter Nick Cage yang ia perankan dibentuk dari meme, gosip, isu, dan perjalanan karir ikonik yang ditempuhnya dalam real life. Maka film ini jadi sangat lucu, bermain-main dengan karir aktor pemerannya. Sutradara Tom Gormican tidak lantas membuat film ini sebagai perjalanan nostalgia semata, melainkan benar-benar mengolah cerita dari sudut pandang aktor tersebut. Bagaimana jika persona tersebut dijadikan karakter, gitu katanya. Dimainkan langsung oleh Nicolas Cage hanya menambah lapisan di dalam karakter ini. Jika film harus bisa memblurkan antara fiksi dengan realita, maka dalam film ini garis blur tersebut tidak bisa lebih blur lagi. Benar-benar pas, penceritaannya dibuat ringan, dan lucunya film ini juga membuat hal menjadi besar lagi dengan membenturkan yang namanya film karakter driven dengan film action. Dua ton ini meluncur mulus, dan ini membuktikan betapa Nicolas Cage benar-benar fluid dan versatile. Di atas punya selera humor yang juga juara. Tapi tentu saja film bukan hanya tentang satu orang, walaupun dia basically di build up around mitos tentang si karakter. Film juga punya karakter-karakter lain, dan di sini semua karakter tersebut berhasil mencuri perhatian. At Heart, film ini juga adalah tentang persahabatan. Nick Cage akan berteman dengan seseorang yang ternyata berkaitan dengan dunia mafia gitu. Persahabatan mereka yang involving mereka itu menggarap naskah bareng-bareng menjadi highlight yang bikin film ini semakin menyenangkan untuk diikuti. Jika kalian snob film, maka film ini akan menghibur tanpa menghabiskan sel otakmu. Jika kalian suka film action yang heboh, film ini akan membuatmu lebih dari sekedar puas. Jika kalian suka Nicolas Cage, kalian akan treasure this film forever. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Unbearable Weight of Massive Talent. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseat di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.